Apa? Herbie, Candy deh. Herbie, Candy sih. ini Candy. Masih inget nggak Candy? Ya, masih inget nggak Candy? Dulu kita main film sama-sama. Kurus tinggal tulang sebelum pergi. Kisah tragis artis tanah air yang bikin air mata kita jatuh. Di dalam hati kecil kita, semua orang tentu berharap bisa menutup mata untuk selamanya dalam keadaan tenang, damai, dan bermartabat. Namun, kenyataan seringkali tidak seindah doa. Ada kisah-kisah pilu dari mereka yang kita kenal lewat layar kaca. Para artis yang kita kagumi yang di ujung hidupnya justru harus melewati penderitaan yang tak terbayangkan. Beberapa di antaranya berjuang melawan sakit bertahun-tahun. Tubuhnya perlahan berubah hingga kurus kering, seakan hanya tersisa kulit dan tulang. Mereka tetap tersenyum di depan publik, menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa, sebelum akhirnya takdir berkata lain. Inilah momen yang membuat kita tersadar bahwa gemerlap dunia hiburan hanyalah sementara, sedangkan ujian kehidupan bisa datang kapan saja. Namun di balik kisah pilu ini, ada pesan yang begitu kuat untuk kita semua, bahwa hidup adalah anugerah yang harus dijaga, kesehatan lebih berharga dari segalanya, dan ketulusan akan selalu lebih abadi daripada popularitas. Mari kita doakan para artis ini yang telah pergi mendahului kita, sekaligus kita bisa belajar untuk lebih menghargai waktu dan kesehatan yang kita miliki detik ini. Sebelum kita melanjutkan daftar artis yang kisahnya akan kita bahas, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik dan penuh pelajaran hidup dari channel Sorot Point ini. Herbie Latuferisa, action laga yang melemah digerogoti waktu. Yang sabar ya. Ini ada sedikit bantuan ya. Coba ini apa namanya? Dia tahu. Iya tahu dia. Suaraku masih apal kan? Oke. Candy Satrio tempat Candy kita Satrio, sama-sama coba dulu inget-inget. di Aling Dharma, kita teman bareng. Kita main bareng. Dulu kalau pagi-pagi tuh suka ngopi bareng ya Bang ya. Iya dulu. Beda kalau kemarin nggak ini sama sekali Bang. Iya. Ini kan ngomongnya tekan-tekan di sini biar bisa ngomong. Iya. Nanti kalau udah sembuh kita olahraga lagi. Oke? Pada 16 Desember 2023, dunia seni peran Indonesia berduka atas kepergian Herbie Latuferisa. Aktor laga dengan postur kekar dan gagah ini lahir pada 4 April 1963 di Maluku, dikenal luas melalui peran heroik dalam film kolosal seperti Misteri Gunung Merapi. Sosoknya yang perkasa di layar kaca, seorang atlet taekwondo berprestasi, menyimpan perjuangan panjang melawan musuh tak kasat mata, stroke. Penyakit ini mulai menggerogoti Herbie sejak usianya di atas 30 tahun, menjadikannya tidak mampu berbicara dan bergerak seperti sedia kala. Bertahun-tahun lamanya, kondisi kesehatan Herbie memburuk secara perlahan, namun pasti. Foto-foto yang beredar menjelang ajalnya menunjukkan Herbie terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering, jauh berbeda dari citra gagah yang melekat padanya. Selang pernapasan di hidung menjadi saksi bisu perjuangannya untuk bertahan hidup. Stroke pada usia muda atau produktif seperti Herbie ini seringkali meninggalkan dampak yang sangat besar, baik secara fisik maupun psikologis, jelas seorang neurolog. Kerusakan pada otak bisa menyebabkan gangguan fungsi motorik, bicara, bahkan kognitif. Kondisi ini membutuhkan dukungan medis dan keluarga yang luar biasa. Istrinya, Sari, menjadi pahlawan tak terlihat. Ia rela banting tulang untuk membiayai pengobatan suaminya. Perjuangan Herbie selama 1,5 tahun terakhir hidupnya adalah bukti kegigihan yang luar biasa. Namun, takdir berkata lain. Kepergiannya meninggalkan lubang di hati penggemar. Mereka mengenang Herbie bukan hanya sebagai aktor, melainkan simbol kekuatan yang pada akhirnya harus menyerah pada kerapuhan tubuh manusia. Komentar netizen. Terima kasih atas karya-karyamu, Pak Herbie. Perjuanganmu melawan penyakit ini sangat menginspirasi. Perjalanan Michael Jackson, dari nol ke puncak dunia, lalu kembali ke kegelapan.
Bayangkan seorang anak laki-laki berbakat dari keluarga besar di Gary, Indiana, yang bermimpi menaklukkan panggung dunia. Michael Joseph Jackson lahir 29 Agustus 1958, tumbuh dalam rumah sederhana dan disiplin keras ayahnya. Sejak usia 6 tahun, bakatnya sudah terlihat. Bersama saudara-saudaranya, ia membentuk The Jackson 5, grup musik yang cepat meraih ketenaran di bawah naungan Motown. Dari panggung-panggung kecil hingga acara televisi nasional, Michael dengan suara emas dan gerakan lincahnya sudah menjadi sorotan. Perjalanan mereka dari kota kecil yang sederhana ke puncak tangga lagu adalah kisah perjuangan dan bakat murni. Mereka memecahkan rekor dan menjadi salah satu grup Motown paling sukses, membuka jalan bagi Michael untuk bersinar sendiri. Pada 1979, Michael meluncurkan album solo Off the Wall yang sukses besar. Namun, puncaknya datang pada 1982 dengan Thriller, album terlaris sepanjang masa yang merevolusi industri musik lewat video musik ikonik. Dari situ, Michael dijuluki King of Pop, dikenal karena suara, tarian moonwalk, dan gaya inovatifnya. Konser-konsernya menarik jutaan penonton. Sementara ia juga aktif menyumbang ratusan juta dolar untuk amal. Dari anak sederhana, Michael menjelma menjadi fenomena budaya yang mempengaruhi musik dan gaya hidup dunia. Namun, di balik sorotan gemerlap, bayang-bayang gelap mulai menyelimuti hidup Michael. Sejak awal 1990-an, ia menjadi subjek gosip dan kontroversi media. Perubahan penampilannya, gaya hidupnya yang unik di Neverland Ranch, serta tuduhan pelecehan anak pada 1993 dan 2005 merusak reputasinya. Meskipun ia dibebaskan dari tuduhan, tekanan media dan opini publik sangat berat baginya. Tuduhan-tuduhan itu juga membuatnya mengalami kerugian finansial besar, hingga ia tak pernah kembali ke Neverland Ranch. Seiring waktu, Michael juga berjuang dengan kesehatan yang rapuh dan ketergantungan obat. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, ditambah rencana tur besar This Is It pada 2009, membuat kondisinya semakin memburuk. Pada pagi 25 Juni tahun itu, setelah malam panjang tanpa tidur, dokter pribadinya memberinya propofol, obat bius kuat yang berakhir fatal. Menjelang akhir hidupnya, Michael Jackson tampil di depan publik dengan tubuh yang semakin kurus kering, jauh dari sosok energik yang dulu dikenal dunia. Tulang pipinya menonjol, matanya tampak letih, dan senyumnya seperti menyimpan beban yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Bagi banyak orang, pemandangan itu menyentak hati, karena di balik sorotan lampu panggung dan gelar King of Pop, tersisa seorang manusia rapuh yang tubuhnya berteriak meminta istirahat. Rumor tentang ketergantungan obat pereda nyeri beredar luas, namun lebih dari sekadar obat, sesungguhnya Michael sedang berperang dengan tekanan hidup yang tak pernah reda. Bayangan persidangan, gosip yang tak henti, dan tuntutan untuk tetap sempurna membuat tubuhnya semakin terkikis. Setiap kali ia muncul, publik melihat legenda, tetapi di balik layar, ia hanyalah seorang anak yang masa kecilnya direnggut, tumbuh dewasa terlalu cepat, lalu terjebak dalam mesin industri hiburan yang tak mengenal kata berhenti. Kondisi tubuhnya yang kurus kering bukan hanya tanda fisik, melainkan simbol dari luka batin yang dipendam bertahun-tahun. Ia pernah berkata bahwa dirinya sering merasa kesepian meski dikelilingi jutaan penggemar. Itulah ironi tragis Michael Jackson, ikon terbesar musik pop, tetapi juga jiwa rapuh yang kelelahan. Dr. Rian Tamrin, dari kesederhanaan ke jutaan penggemar acara, lalu menghilang penuh tanda tanya. Ya, senang sekali saya Dr. Rian Tamrin masih menemani Anda di Dr. Rossi Indonesia. Ya. Bayangkan pemuda biasa dari Tanjung Pinang, Riau, yang bermimpi jadi dokter yang kehadirannya membawa manfaat untuk banyak orang. Pemuda itu bernama Rian Tamrin, lahir 27 Mei 1977, tumbuh dalam keluarga sederhana. Awalnya susah, dia kuliah kedokteran di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
sambil kerja model. Pernah jadi cover boy majalah Aneka Yes dan Abang Jakarta tahun 2003. Perjuangan mencapai cita-citanya berat, tapi dengan perjuangan keras dan doa sang ibu, akhirnya ia lulus spesialis anti penuaan di Unpad, Bandung. Singkat cerita, di 2013, dia jadi pembawa acara Dr. Oz Indonesia di Trans TV. Dari dokter biasa jadi ikon kesehatan nasional, tubuh atletisnya dan senyum ramah taklukkan jutaan pemirsa. Dia promosi gaya hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan cegah penuaan. Karirnya melejit, dia simbol dokter ganteng yang peduli masyarakat nol jadi hero, inspirasi generasi muda soal kesehatan. Tapi di balik sorotan itu, bayangan gelap muncul. Setahun terakhir kondisinya memburuk. Mah akut yang diderita sejak lama dipicu kebiasaan makan mie instan saat muda dan jadwal padat di Jakarta. Tubuhnya yang dulu bugar menyusut drastis, terlihat kurus kering seperti kulit dan tulang. Rambut rontok, kulit pucat, sulit makan apapun. Kepergiannya menimbulkan spekulasi publik, ada yang menyebut meninggal karena kanker, ada yang menyebut jatuh di kamar mandi. Spekulasi itu dipicu karena sedikitnya informasi tentang penyebab kematian dokter tampan tersebut. Akhirnya pihak keluarga angkat bicara. Bahwa mah parah dan benjolan kecil di kepala penyebabnya. Selama sakit Dr. Rian menolak dirawat inap. Hal ini membuat netizen bingung dengan keputusan itu. Dr. Rian ternyata hanya berobat jalan di Malaka, Malaysia, dan tinggal di Pekanbaru bersama keluarga. Pada 4 Agustus 2017, di usia 39 tahun, Dr. Rian menghembuskan nafas terakhir di rumah kakaknya di Pekanbaru, Riau, pukul 3 pagi 30. Kematiannya mengguncang publik. Penyebabnya picu ribuan pencarian dan tanda tanya publik. Pasalnya, netizen kaget karena Dr. Rian dikenal sangat menjaga kesehatan. Dari sudut pandang pakar, Dr. Suryo Bawono, rekan Rian mengatakan, mah akut bisa fatal jika tak diobati. Kebiasaan makan tak teratur mendorong komplikasi lambung serius, apalagi buat dokter sibuk yang lupa pola hidup, katanya. Ibunda Rian, Mia Tamrin, menambahkan, lambungnya kena sejak Januari dari mie instan dulu. Kasus ini pun menjadi sorotan akan bahaya pola makan buruk di kalangan profesional. Cerita Dr. Rian ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap pencapaian gemilang, tersembunyi kerapuhan yang sering luput dari perhatian. Ia yang bangkit dari titik nol hingga puncak kesuksesan, justru tersandung oleh kebiasaan sehari-hari yang tampak remeh. Ini menjadi panggilan hati untuk lebih menghargai kesehatan, bukan hanya sebagai pelengkap karier, melainkan pondasi utama kehidupan. Mungkin, mulai hari ini, kita bisa memilih langkah kecil seperti mengurangi makanan instan, atau memeriksa kondisi tubuh, sambil menyentuh bahu orang-orang terkasih dengan dukungan tulus sebelum waktu berlalu. Kehilangan seperti ini, pada akhirnya, adalah guru bijak yang mengajarkan keseimbangan antara ambisi dan ketenangan, antara maju dan merawat diri. Misye Arsita dan Agus Leo, pasangan artis lengket yang berakhir pilu, dalam jeda waktu singkat meninggalkan 2 buah hati. Dunia hiburan tanah air pernah dilanda duka ganda dalam selang waktu yang begitu singkat. Meninggalkan kisah tragis tentang sepasang kekasih. Aktris Misye Arsita meninggal dunia pada 1 November 2015, disusul oleh suaminya, aktor Agus Leo, pada 12 April 2016. Keduanya adalah figur yang dikenal luas. TBC kelenjar dan infeksi paru-paru merenggut Misye dari Agus Leo, disusul infeksi usus yang mengakhiri cerita Agus. 2 hati yang terikat erat, kehilangan yang begitu menyayat membuktikan cinta mereka nyata hingga akhir hayat. Misye Arsita dan Agus Leo menikah pada 1998 dan dikaruniai 2 orang anak. Kepergian Misye yang mendahului membuat Agus terpukul. Namun, takdir rupanya tak ingin mereka berpisah terlalu lama. Hanya beberapa bulan setelah Misye pergi, Agus Leo pun menyusul. Menjelang kematiannya, kondisi Agus sangat memprihatinkan. Foto-foto yang beredar menunjukkan Agus terbaring lemah di rumah sakit. Tubuhnya sangat kurus, jauh dari kesan gagah yang selama ini melekat padanya. Perjuangannya melawan infeksi usus dan tumor otak telah menguras seluruh energinya, meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam. Kematian beruntun dalam waktu singkat pada pasangan seringkali disebabkan oleh berbagai faktor,
termasuk stres emosional yang luar biasa akibat kehilangan pasangan, yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, ujar seorang psikolog klinis. Secara medis, kondisi seperti infeksi usus pada Agus bisa jadi diperparah oleh tekanan psikologis dan kurangnya nutrisi akibat kesedihan mendalam. Kisah Misha dan Agus menjadi pengingat pahit bahwa cinta sejati kadang harus menghadapi ujian terberat, bahkan hingga kematian. Mereka pergi meninggalkan dua buah hati dan kenangan tentang ikatan yang tak terpisahkan. Berikut komentar-komentar pilihan dari netizen kala Agus Leo menyusul Misha. Pasangan yang cintanya sejati sampai maut pun tak bisa memisahkan mereka terlalu lama, ujar netizen yang mengikuti kisah Misha dan Agus Leo. Meski mungkin kini kalian belum begitu mengerti akan kehilangan, tapi suatu hari saat angin membawa bisik ayah dan ibu, kalian akan rasakan betapa dalamnya cinta yang mereka tinggalkan. Bangkitlah Arjuna dan Anjali, seperti pohon rindang yang tumbuh dari akar duka. Kekuatan kalian adalah warisan abadi, dan setiap fajar akan menyembuhkan luka dengan cahaya harapan yang tak pernah pudar. Oma Swati, tawa yang terhenti, tubuh yang habis terkikis, legenda Lenong yang pergi dalam diam. Kamis malam, 16 Juli 2020, tawa riang dan logat Betawi medok khas Oma Swati terhenti. Komedian senior yang akrab disapa Omas ini meninggal dunia pada usia 54 tahun di Depok, Jawa Barat. Kepergiannya mengejutkan banyak pihak, terutama karena kondisi tubuhnya yang sangat kurus, seperti yang diungkapkan putranya, Dio Ambah Putra. Omas telah lama berjuang melawan diabetes mellitus, asam lambung, serta riwayat penyakit paru-paru. Penyakit-penyakit ini secara perlahan mengikis berat badannya hingga hanya tersisa 25 kg. Sebuah angka yang sangat memprihatinkan untuk seorang wanita dewasa. Foto-foto terakhirnya menunjukkan sosok Omas yang terbaring lemah. Sebuah gambaran kontras dari energinya yang meledak-ledak di panggung Lenong Betawi, tempat ia memulai karirnya dan mengukir namanya. Kisah pilu artis-artis yang pergi dalam kondisi kurus memang menyentuh. Penting bagi kita untuk jujur. Ini bukan sekedar gosip, melainkan ulasan mendalam, bersumber dari laporan media terpercaya dan analisis AI yang dikembangkan Google dan sebagian dari analisa Sapiens AI. Kami hadirkan ini dengan hormat, tanpa bermaksud menyentuh ranah pribadi yang tak terungkap publik, melainkan sebagai renungan tentang dampak tekanan industri hiburan. Jika topik ini terasa sensitif, mohon bijak dalam menyikapi. Semoga cerita mereka membuka mata kita tentang beratnya beban di balik panggung dan pentingnya menjaga kesehatan fisik serta mental. Mari bersama-sama tumbuhkan empati dan dukungan bagi mereka yang berjuang. Dapatkan lebih banyak ulasan reflektif dan inspiratif, subscribe channel Sorot Point ini untuk memudahkan Anda menemukan video kami.